Ketika Titanic tenggelam pada tahun 1912, dunia terguncang. Batasan inovasi manusia ditunjukkan dengan kejam dengan hancurnya kapal yang secara teknis yang sangat luar biasa tersebut. Namun, teori konspirasi yang muncul secara daring dalam beberapa tahun terakhir, yang terbaru di Reddit, telah menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya Titanic yang tenggelam? Kami tahu. Kedengarannya aneh. Tapi, bersabarlah. Semua orang tampaknya setuju pada satu fakta, bahwa sebuah kapal benar-benar tenggelam di perairan es Atlantik Utara pada tanggal 15 April tahun 1912, dan sekitar 1.500 penumpang di dalamnya tewas. Teori konspirasi tersebut hanya menyatakan bahwa Titanic sebenarnya bukanlah keajaiban teknis yang dijanjikan oleh perusahaan induk kapal, atau White Star Line. Sebaliknya, White Star Line menukar kapal untuk pelayaran dari Southampton ke New York, dan kapal yang disebut sebagai Titanic terbaik sebenarnya adalah kapal tua, yaitu Olympic. Lebih jauh lagi, teori konspirasi tersebut menyatakan, seluruh kecelakaan itu adalah penipuan asuransi yang gagal total. JP Morgan, dan masa kejayaan kapal-kapal besar. British White Star Line menghadapi persaingan ketat di Inggris dan di seluruh dunia. Di tingkat lokal, White Star Line bersaing ketat dengan Cunard Steamship Company, yang pada tahun 1906 sampai tahun 1907, telah mengirimkan kapal penumpang terbesar di dunia, yaitu Lusitania dan Mauretania, dalam pelayaran perdananya. Untuk bersaing dengan Lusitania dan kapal pendampingnya, White Star Line terlibat dalam perang kapal raksasa. Perusahaan itu tidak asing dengan pertempuran semacam itu, tetapi kapal Lusitania dan Mauretania milik Cunard telah mengalahkan apa yang disebut sebagai 4 kapal besar, yaitu milik White Star dalam hal kecepatan tertinggi. Kali ini, perusahaan itu mendapat dukungan ekstra. Pada tahun 1902, White Star telah menjadi milik International Mercantile Marine Co., atau IMM, yaitu sebuah perusahaan induk yang dibiayai oleh pemodal terkenal JP Morgan. Dengan izin Morgan, Ketua White Star J. Bruce Ismay mulai mengerjakan apa yang kemudian dikenal sebagai kapal kelas Olympic. Jika mereka tidak dapat menyamai kecepatan kapal Lusitania, kapal kelas Olympic akan mengungguli kapal Cunard, mereka akan lebih besar, dan lebih mewah. 3 kapal ditugaskan, yaitu Olympic, Titanic, dan Britannic. Olympic adalah kapal pertama yang dibangun, dan sesuai dengan namanya, kapal ini dianggap sebagai kapal utama. Pelayaran perdananya digembar-gemborkan secara luas, dan beberapa pelayaran pertamanya merupakan keberhasilan yang tidak diragukan lagi. Namun, pada pelayaran kelimanya, kapal tersebut mengalami masalah yang cukup serius. Pada tanggal 20 September tahun 1911, saat melewati kapal militer Hawke, kapal Olympic berbelok secara tak terduga. Karena lengah, kedua kapal itu jatuh. Kapal Olympic berhasil kembali ke pelabuhan dengan luka parah. Pengadilan kemudian memutuskan White Star Line bertanggung jawab atas insiden tersebut. Konspirasi dimulai. Semua hal tadi secara umum disetujui sebagai fakta. Kecelakaan Olimpiade adalah titik di mana jalan menjadi bercabang. Setelah kecelakaan itu, para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa kapal Olympic merupakan bencana ekonomi. Gugatan hukum tersebut berarti biaya perbaikan tidak akan ditanggung oleh asuransi, dan tidak ada uang yang dikeluarkan saat kapal teronggok di dermaga. Jadi, perusahaan itu membuat perubahan, yaitu kapal kedua yang baru dibangunnya akan diberi nama kapal Olympic, sementara kapal lamanya yang rusak akan diubah fungsinya menjadi kapal Titanic. Akhirnya, kapal Olympic yang sebenarnya, yang sekarang diam-diam beroperasi sebagai kapal Titanic, akan tenggelam dalam sebuah kecelakaan yang menyebabkan White Star Line dapat memperoleh pembayaran asuransi yang sesuai dengan kapal baru, sementara kapal yang awalnya dibangun sebagai Titanic akan tetap bertahan. Satu-satunya hal yang merusak rencana itu adalah di gunung es. Teori konspirasi lainnya mengklaim alasan yang lebih jahat untuk penenggelaman tersebut, yaitu JP Morgan, yang berada di balik perubahan itu. Dia ingin menggunakan kapal yang kualitasnya lebih buruk untuk menenggelamkan musuh-musuhnya yang ada di dalamnya.
Para pendukung kedua teori tersebut menunjuk ke sejumlah petunjuk, bahwa kapal Titanic tidak mengizinkan pemeriksaan publik sebelum pelayarannya, karena takut akan diketahui oleh para ahli sebagai kapal Olimpik yang menyamar, menurut para ahli teori. Dan kemudian ada jendela kapal. Sebuah posting Reddit populer baru-baru ini meneliti gambar-gambar kapal Titanic yang sedang dibangun dan kapal Titanic pada pelayaran pertamanya, dan menemukan gambar kedua yang mencurigakan dan mirip dengan kapal Olimpik. Ada banyak rincian lainnya. Misalnya, klaim terpisah mengarah pada argumen bahwa kapal Olimpik terletak di dasar laut, bukan kapal Titanic yang asli. Konspirasi itu tidak masuk akal. Peneliti Titanic, yaitu Steve Hall dan Bruce Beveridge telah menerbitkan buku tentang subjek tersebut, yaitu Titanic or Olympic, Which Ship Sank. Mereka juga membantu menulis buku-buku lain tentang sejarah Titanic, termasuk buku yang berjudul Titanic, A Ship Magnificent. Buku keduanya langsung menanggapi argumen jendela kapal itu. Kapal Olimpik, tulis mereka, seperti halnya Titanic, pada awalnya dilengkapi dengan pengaturan 14 jendela kapal yang sama di sisi kiri lambung kapal, tetapi 2 jendela kapal tambahan kemudian dipasang, dan keduanya sudah ada di sana pada bulan Maret tahun 1912. Sejarawan Mark Chirnside juga telah mencurahkan banyak waktu untuk pertanyaan tentang mengapa, dan tepatnya perubahan itu dilakukan. Pada tahun 2005, ia meneliti argumen asuransi, bahwa kapal itu sengaja ditenggelamkan untuk mengklaim manfaat dari asuransi. Mengutip dari Ismay, bahwa Titanic berharga $7.500.000, dan diasuransikan sebesar $5 juta, setahu saya. Hal ini didukung oleh Wakil Presiden International Mercantile Marine Co., atau IMM, yaitu Philip Franklin, yang mengonfirmasi bahwa polis asuransi itu bernilai $5 juta. Jika terjadi konspirasi, orang akan menduga bahwa polis asuransi akan diubah untuk menanggung seluruh nilai kapal, tulis Chirnside. Saat itu, White Star hanya bisa berharap untuk mendapatkan kembali 2/3 dari nilai kapal. Jika diteliti lebih saksama, tidak ada klaim kapal Olimpik atau Titanic yang dapat bertahan terhadap upaya fenomenal yang diperlukan untuk peralihan tersebut, dan kedua kapal itu tidak sepenuhnya identik. Kapal Titanic memiliki kafe unik dan restoran ala carte yang lebih besar, tulis Chirnside, dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman perusahaan sebelumnya dengan kapal Olimpik. Baru-baru ini, Associated Press melaporkan bahwa runtuhan Titanic telah ditemukan dengan nomor identifikasi konstruksi unik pada kapal tersebut, dan menjadi bukti tak terbantahkan, bahwa itu bukanlah upaya untuk menutup-nutupi yang gagal. Itu belum semuanya. Tidak mungkin untuk menukar kapal yang berusia 1 tahun dengan yang baru, kata Chirnside, sambil menunjuk sejumlah perbedaan kecil antara keduanya, termasuk pelat baja tambahan yang dipasang pada pelat dasar mesin pada kapal Olimpik, yang ditambahkan pada tahun 1911, dan masih ada dalam pemeriksaan lebih lanjut pada tahun 20-an dan 30-an. Ketika kapal Titanic diselidiki oleh Dewan Perdagangan dari Inggris, tidak ada pelat seperti itu yang ditemukan. Bukan karena Titanic atau pemiliknya, yaitu JP Morgan, tidak dicurigai, dan JP Morgan menunjukkan kekuasaan yang fenomenal atas Philip Franklin semasa hidupnya, dengan menyelesaikan krisis perbankan tahun 1907 secara sendirian. Kebetulan, tenggelamnya Titanic terbukti menjadikan International Mercantile Marine Co., atau IMM sebagai perusahaan Morgan yang gagal secara finansial, dan bangkrut 2 tahun kemudian. Namun dalam insiden itu, ada bukti fisik bahwa Morgan mengubah sistem moneter. Tidak ada bukti konkret tentang konspirasi kapal Titanic yang dapat menandingi bukti yang disajikan oleh para sejarawan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.